Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Prabandari, NPM 204300220 dari kelas C, Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal beserta jawaban dari mata kuliah Pemrosesan Data Terdistribusi. Langsung saja masuk ke soal yang pertama. Teknik pengolahan data ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan dari keduanya dan berikan kelebihan dan kekurangannya. Jawab nomor 1 A. Pengertian sentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan sistem yang menetapkan data informasi terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum, dan distribusi terpusat memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya, sebuah sistem pengarsipan terpusat, di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan atau dalam kasus besar, sistem pengarsipan terpusat. Kelebihan sistem sentralisasi yang A. Tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. B. Efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. C. Semua data terkait disimpan bersama-sama. D. Memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi. E. Mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. F. Informasi bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. G. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan pada gilirannya mengurangi biaya. Kekurangan sistem sentralisasi. A. Dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi. B. Membutuhkan waktu ekstra. C. Pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. D. Biaya pengembangan yang rendah. E. Keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. Selanjutnya, B. Pengertian desentralisasi merupakan pemrosesan yang dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Kelebihan sistem desentralisasi yang A. Desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. B. Pengambilan keputusan lebih cepat. C. Meningkatkan biaya administrasi dari setiap divisi atau departemen. D. Tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangan sistem desentralisasi. A. Harus ada fasilitas fisik dan personil terlatih dari setiap divisi atau departemen. B. Kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen. C. Kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. D. Kurangnya keseragaman atau konsistensi. Lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan apa saja pengaruh distribusi pada suatu organisasi dan berikan kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Jawab yang pertama, pengaruh distribusi. A. Wewenang end-user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. B. End-user group bertanggung jawab atas cara pengolahan datanya. C. Entry data diserahkan ke user group, sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. D. Pengolahan data yang bersifat fungsional di desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Selanjutnya, kelebihan pengolahan data terdistribusi yang A. Kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. B. Alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Yang C. Alasan modularitas, yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah,
atau dikurangi tanpa memengaruhi modul lain atau sistem lain dalam basis data terdistribusi. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. D. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi. Misalnya, pada suatu kantor perusahaan, terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Kekurangan pengolahan data terdistribusi yang A, masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. B. Keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Lanjut ke soal nomor 3. Sistem pengolahan terdistribusi ada dua, sistem yang terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Berikan penjelasan atau pengertiannya dan berikan contohnya. Jawab. Yang pertama, pengertian sistem yang terintegrasi yaitu suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan field dari data, struktur data, program dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evolusi sistem. Contohnya, sistem distribusi vaksin untuk virus corona. Yang kedua, pengertian sistem yang tidak terintegrasi, yaitu sistem pengolahan data distribusi yang dirancang secara tidak teratur, teracak, atau tidak terkoordinasi. Contohnya, bila penyaluran vaksin COVID-19, maka vaksin tidak akan tersalur dengan benar, bisa saja salah sasaran, waktu penyaluran yang terlalu lama, dan hal lain yang menghambat penyaluran. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jawab. Yang pertama, tujuan utama pengolahan data terdistribusi yang A, otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. B. Pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat, mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. C. Produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. B. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang A. Penggunaan komputer mini dan mikro, menghubungkan komputer mikro, mini dan besar menjadi sistem yang paling efektif biayanya. B. Teknik database, menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. C. Jaringan komputer, menggunakan jaringan yang dirancang untuk pengiriman data, surat dan mungkin juga suara atau yang lainnya. D. Struktur jaringan yang fleksibel, memberikan struktur jaringan yang memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menambah node atau sirkuit yang menangani lalu lintas terminal dan juga lalu lintas komputer ke komputer. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.